datang di acara Sarasehan Jogja Istimewa TV, Jendela Informasi Keistimewaan Jogja. Kembali lagi bersama saya Sally, selaku pembawa acara pada episode kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar merawat sungai, membangun ekologi keistimewaan Jogja. Dan saya tentunya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan Bapak Hangno Hartono selaku Ketua Yantra Cahaya Nusantara. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Ya, apa kabar Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah sempat membahas nih Pak di awal seputar merawat sungai, membangun ekologi Jogja Istimewa. Nah, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit, nanti kita bisa sharing-sharing. Nah, Bapak, pertama mungkin apa aja sih Pak langkah-langkah yang dapat diambil untuk merawat sungai secara ekologis? Oke, mungkin pertama-tama yang perlu kita pahami, kenapa kita melihat sungai itu penting. Kalau kita kembali ke dalam sejarah di Tanah Jawa, bangunan-bangunan utama atau kerajaan pada waktu itu selalu dibangun pasti dekat dengan sungai. Faktor sungai sangat penting. Semacam kalau di Dinasti Mataram ini, yang di Solo itu di aliran Bengawan Solo. Di pinggiran Bengawan Solo dulu merupakan jalur perdagangan untuk kerajaan. Selain itu, di Mojopahit, di Kediri, di Singosari, terkait dengan sungai-sungai yang ada di Jawa Timur, Sungai Brantas. Selain itu, untuk di Jogja sendiri, Keraton Jogja dibangun berdasarkan ekologi sungai, yaitu keraton yang baik itu harus diapit oleh beberapa sungai. Dan itu sudah terjadi di sungai. Maka kami sebagai seorang budaya itu melihat arti pentingnya sungai tidak hanya sebatas ekologi, tapi juga mempunyai makna historis. Itu. Oke. Baik, itu mungkin langkah-langkah yang dapat diambil tuh tentunya juga berdasarkan dari budaya-budaya yang ada ya Bapak ya, dari ada segi sisi historisnya juga begitu, dari sungai sendiri seperti tadi keraton diapit oleh beberapa sungai ya Bapak ya. Ya. Oke, nah selanjutnya Pak, mungkin untuk individu atau masyarakat apa aja nih Pak langkah konkret yang bisa diambil oleh individu untuk membantu merawat sungai dan membangun ekologi di sekitarnya? Ya. Mungkin bahasanya untuk merawat sungai itu akan lebih mengena kalau kita menggunakan kata-kata memuliakan sungai. Karena sungai itu mulia. Kenapa mulia? Dari sana irigasi sebagai basic ekologi Jawa, yaitu pertanian, sangat penting sekali adanya sungai. Kalau tanpa sungai tidak mungkin. Makanya tidak hanya sekedar merawat, tapi perlu lebih dari itu, yaitu memuliakan. Nah, untuk langkah-langkah memuliakan air, sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, umpamanya ada keputusan untuk menjadikan sungai sebagai halaman depan rumah, yaitu dengan melakukan pembuatan jalan 1 meter, minimal 1 meter, untuk bisa dilalui Air. Untuk pendestrian, artinya untuk pejalan kaki itu bisa. Sehingga sungai bagi rumah itu tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah, tapi kalau dijadikan halaman depan, ibaratnya kalau kita punya rumah, kita punya halaman. Otomatis halaman akan terlihat indah, itu harus selalu bersih. Otomatis kalau
sungai dijadikan halaman depan, otomatis warga setempat akan memelihara kebersihan sungai itu. Itu yang sudah dilakukan sudah bagus. Selain itu mungkin perlu pemasarakatan lebih lanjut bahwa di Jogja sungai sudah menjadi halaman depan masyarakat. Itu dengan aneka macam kegiatan. Ini saya belum banyak melihat di Jogja. Makanya kegiatan-kegiatan tentang sungai itu yang terkait dengan, apalagi sekarang era pariwisata yang mengedepankan selfie, saya melihat bahwa sungai itu sebetulnya menarik untuk didesain sebagai tempat destinasi wisata yang menarik. Ini saya belum melihat langkah-langkah seperti itu. Padahal kalau ini terlaksana, bisa diadakan, semakin banyak destinasi wisata, semakin menarik untuk Kota Yogyakarta. Betul, tadi kita sempat menyinggung seputar kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk sungai. Seperti tadi, misalnya di era digital sekarang yang terus berkembang, kita bisa selfie, mungkin di sungai. Kita turut serta lah melestarikan sungai. Nah, tadi menyinggung seputar kegiatan-kegiatan, Bapak, apakah ada keberlanjutan kegiatan atau proyek pelestarian sungai dan pembangunan ekologi di Jogja yang bisa dilaksanakan untuk kemudian hari, Bapak? Kami sebagai dalam ranah kebudayaan, kita menemukan suatu naskah yang bercerita tentang pemulihan sungai, menjadikan sungai itu sakral, yang disebut, naskah tersebut dinamakan Sabta Sindawah, yaitu 7 sungai suci. 7 sungai suci itu sebetulnya merujuk sungai-sungai yang berhulu di Merapi dan hilirnya di Laut Selatan. Kalau kita merujuk kepada konsep Sabta Sindawah, yaitu bahwa Kota Yogyakarta dibangun berdasarkan sungai-sungai tersebut, Sungai Winongo, Singo Bedog, Sungai Winongo, Bedog, Codi, Gajah Wong, dan ada 7. Itu akan terjadi pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan tidak hanya berpusat di poros imajiner Tugu dan Kandang Menyangan saja, tetapi bisa melebar sepanjang aliran sungai, 7 aliran sungai itu yang menghimpit, menghimpit keraton ya, yang batas-batas keraton itu dibatasi oleh 7 sungai itu. Kalau itu dijadikan policy, akan terjadi pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di poros imajiner yang relatif lebih pendek. Kalau berdasarkan sungai, otomatis kan semakin banyak pemerataan bisa diraih. Pemerataan itu sebetulnya tidak mesti harus pembangunan fisik atau apa, bisa aja dengan digairahkan seperti yang saya katakan tadi, aneka macam festival sungai. Otomatis itu akan semakin banyak destinasi tercipta. Selama ini orang berpikir destinasi kalau enggak ke gunung atau ke laut. Tapi yang berbasic sungai jarang disentuh. Oke, tadi ada festival sungai ya Bapak Festival ya? sungai. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit nih ke Bapak kepada kami, festival sungai ini akan dikemas seperti apa sih Bapak? Kami punya proposal awal lah tentang pemulihan sungai yang kami namakan Festival Sabta Sindawah. Festival 7 Sungai Suci. Festival yang ingin kami gagas itu selalu terkait kepada 3 pola. 3 pola itu, 1,
atraksi di sekitar sungai. Kedua, literasi itu penting. Apa yang terkait dengan pengetahuan tentang sungai, itu literasi. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ketika ada festival, otomatis ekonomi setempat terhidupkan. Dan setelah festival itu selesai, tempat tersebut dijadikan destinasi baru. Karena selama ini ketika ada festival, selalu yang terjadi tempat tersebut sepi kembali. Kami menginginkan di tempat festival yang selalu berpindah-pindah itu akan dijadikan destinasi baru. Sebetulnya ide tersebut saya terinspirasi oleh Festival Lima Gunung. Itu sudah mungkin 20 tahun. Itu fenomenal. Kenapa pola semacam itu tidak kita duplikasi untuk sungai? Festival 7 Sungai itu menarik. Festival 7 Sungai ya Bapak ya? Iya. Ini adalah, ini luar biasa sekali loh semua teman-teman di rumah, karena ini kan langkah baru ya Bapak ya. Tadi ada gunung atau mungkin laut, lebih ke arah pantai, destinasi. Maka ini adalah langkah gebrakan baru di mana kita bisa melaksanakan festival sungai, di mana ada Sabda Sindawa. Sindawa. 7 sungai ya Bapak ya. Oke. Dan itu menjadikan entertainment sungai sebagai destinasi ya Bapak. Iya. Oke. Nah, mungkin saya juga mau tanya nih Bapak, bagaimana sih Pak keterlibatan masyarakat lokal dapat membantu dalam merawat sungai dan membangun ekologi? Sebetulnya tradisi lokal itu banyak yang bisa kita kembangkan. Umpamanya, kalau di daerah Gunung Kidul itu ada rosulan atau apa itu, merti desa. Di sungai sebetulnya banyak sendang-sendang yang di pinggir-pinggir sungai. Itu bisa dibikin acara-acara serupa. Acara-acara serupa yaitu pemeliharaan sendang. Karena sendang terkait dengan sumber air yang sangat diperlukan oleh warga setempat. Itu bisa melibatkan kasanah budaya untuk dikemas menjadi entertainment dalam perawatan sungai. Pelibatannya di situ. Jadi setiap kelurahan atau RW itu biasanya punya agenda-agenda. Itu bagaimana kalau disarankan dunia sungai itu juga diimprovisasi. Selama ini jarang kepikirkan. Kalau saya lihat kirab budaya lebih kepada tumpeng. Tapi yang berbasic sungai itu belum banyak terpikirkan. Sebetulnya bisa di entertainment dan menjadi suatu event yang menarik. Event menarik itu umpamanya di sungai tersebut digelar tari tapi di sungai itu kan belum pernah terpikirkan. Ya. Terus entah itu tari kontemporer, entah itu tari klasik, Jogja itu kan gudangnya seniman. Jadi melibatkan seluruh elemen seni untuk merespon sungai pasti akan menimbulkan hal-hal yang baru. Selain itu umpamanya lagi silat. Silat berbasic sungai itu menarik. Artinya itu belum pernah dipikirkan. Jadi kekayaan budaya kita yang banyak ragamnya belum pernah diajak berkolaborasi untuk merespon sesuatu. Saya melihat yang umum itu musik sama tari, tapi semacam silat itu jarang. Padahal itu menarik. Semacam itu bisa dilibatkan untuk partisipasi masyarakat terhadap sungai. Jadi jangan berpikir bahwa sungai itu hanya miliknya dinas perairan saja. Itu kalau sudah begitu nanti tidak kreatif.
Ya, oke. Ini luar biasa sekali ya. Berarti seperti tadi mungkin budaya silat yang mungkin sangat jarang ya Bapak kita Ya, temui untuk di berbagai acara kebudayaan. Ini nanti bisa kita angkat dan usung kembali bersama-sama tentunya ya iya Bapak. Nah, betul. mungkin terakhir Bapak pesan untuk generasi muda yang lainnya juga Bapak untuk kelestarian sungai. Boleh diberitahu mungkin. Ya, secara filosofisnya sungai itu aslinya dari mata air laut yang suci dan nanti akan kembali ke laut itu juga suci. Hmm. Itu nilai filosofisnya. Itu maka sepanjang jalan itu diusahakan selalu disucikan terus-menerus. Disucikan itu ya dibersihkan sungainya tidak dalam artian harafiah tapi suci bersih gitu loh. Dari mata airnya sudah bersih, kembali ke laut juga bersih gitu loh. Sebagaimana sebetulnya kalau dalam dunia Jawa, sungai itu ibaratnya pembuluh nadi kita. Kalau pembuluh nadi kita kotor, kita tidak akan sehat. Demikian juga ekologi. Kalau sungai-sungai itu kotor, ekologinya juga tidak sehat. Jadi dalam dunia tradisi, kenapa sangat penting melihat sungai karena sungai itu ibaratnya aliran nadi darah kita itu. Maka merawat dan memuliakan sungai itu penting menurut saya. Baik. Memuliakan dan merawat sungai itu penting. Jadi kita sebagai generasi muda, tidak hanya untuk generasi muda saja ya Bapak, tapi untuk masyarakat semuanya juga pentingnya menjaga kebersihan sungai dan memuliakan sungai itu sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan kedepannya juga. Ya, baik. Karena ya sungai ibaratnya tubuh kita, ya, aliran nadi kita. Makanya ketika kita merawat tubuh, sama aja kita merawat sungai dengan merawat lingkungan, sama. Ya, oke. Baik, nah luar biasa sekali sharing-sharing kita pada hari ini bersama Bapak Hangno. Dan terima kasih sebelumnya Bapak atas kesempatannya kami bisa diberikan untuk sharing-sharing. Maka saya Sally selaku pembawa acara Sarasehan Jogja Istimewa TV, Jendela Informasi Keistimewaan Jogja, pamit undur diri dan sampai jumpa.